Halo pemirsa GVR TV, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, bertemu lagi dengan saya, Hani Selviana, di program Kominfo Newsroom, Kamis 18 November 2021. Pemirsa, mengawali berita pertama, dalam mendukung migrasi siaran TV analog ke digital atau analog switch off, mulai tahun depan, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan membagikan 6,7 juta set-top box TV digital gratis kepada keluarga miskin. Hal ini disampaikan langsung oleh Menkominfo Johnny G. Plate pada rapat kerja bersama Komisi 1 DPR 16 November 2021. Johnny G. Plate selaku Menteri Komunikasi dan Informatika mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah akan membantu penyediaan alat bantu siaran set-top box kepada 6,7 juta keluarga miskin di Indonesia. Bantuan gratis tersebut digunakan untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan siaran TV digital saat siaran TV analog diberhentikan. Sementara, untuk analog switch off mulai akan dilakukan pada tanggal 2 November 2022. Menurut Menkominfo, set-top box merupakan aspek penting dalam mendukung implementasi analog switch off di Indonesia, karena perangkat televisi yang masih analog atau belum memenuhi standar DVB-T2 membutuhkan set-top box untuk dapat menikmati siaran. Sekitar 6,7 juta keluarga. Ya, asumsinya ada 6,7 juta perangkat televisi ya rakyat yang perlu kita bantu karena belum DVB-T2 tadi. Belum menjadi TV digital atau masih tabung analog gitu. Yang perlu set-top box ya. Itu yang akan nanti kita selesaikan. Diharapkan, dengan dukungan pemerintah ini dapat berjalan dengan merata program analog switch off tahun depan ya. Informasi selanjutnya, Kemenaker mengumumkan rata-rata kenaikan upah minimum provinsi tahun 2022 sebesar 1,09%. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan, besaran UMP tahun 2022 tidak bisa sesuai dengan permintaan yang menginginkan kenaikan sebesar 10%. Adapun kenaikan UMP berbeda-beda di setiap provinsi karena dihitung tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah. Besaran UMP dihitung berdasarkan formula baru yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pemerintah mengklaim kebijakan ini meminimalisir kesenjangan upah dan mengentaskan kemiskinan. Besaran upah minimum saat ini hampir di seluruh wilayah Indonesia ini sudah melebihi median upah. Bahkan Indonesia menjadi satu-satunya negara dengan CAGR Index lebih besar dari 1. Di mana idealnya berada pada kisaran 0,4 sampai dengan 0,6, sekitar 40-60% di bawah upah median upah. Tak hanya itu, Menaker Ida Fauziah juga meminta penetapan UMP 2022. Paling lambat diumumkan gubernur setiap provinsi pada 21 November 2021. Sementara, upah minimum kabupaten kota diumumkan paling lambat 30 November 2021. Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan kenaikan upah minimum provinsi di tahun depan berkisar 1,09%. Ada sejumlah sanksi administrasi hingga pemberhentian permanen bagi daerah yang tidak mengikuti aturan upah minimum. Sedangkan bagi perusahaan terdapat sanksi pidana. Selain itu, para gubernur memiliki batas waktu hingga 21 November 2021 untuk mengumumkan upah minimum provinsi. Dengan demikian, seluruh kepala daerah dapat menetapkan upah minimum sesuai dengan ketentuan, sekaligus tentu saja kita berharap mencermati kondisi di daerahnya berdasarkan indikator makro di daerahnya masing-masing. Hal tersebut saya ingin sampaikan juga karena data BPS yang kami sampaikan itu sudah memuat data-data ekonomi dan ketenagakerjaan mulai dari pertumbuhan ekonomi,
inflasi, garis kemiskinan, hingga data tentang pengangguran terbuka. Terkait dengan pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 tahun, Menaker Ida Fauzia menerangkan bahwa besaran upah adalah sesuai standar upah aktual atau efektif, berdasarkan struktur dan skala upah dari masing-masing perusahaan. Kenaikan upah minimum tahun 2022 secara nasional rata-rata ditetapkan sebesar 1,09%. Angka tersebut berdasarkan simulasi data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menilai, pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 tahun seharusnya menggunakan standar upah aktual atau efektif berdasarkan struktur dan skala upah di perusahaan yang bersangkutan. Kenaikan upah masing-masing pekerja atau buruh akan sangat bergantung dengan produktivitas yang dihasilkan. Dengan demikian, akan terwujud distribusi upah di atas upah minimum secara adil antar jabatan, antar pekerja dengan basis pekerja individu, dan produktivitas. Menutup informasi terakhir, pemberian vaksinasi ketiga atau booster direncanakan mulai tahun 2022 mendatang. Vaksin ini nantinya akan diprioritaskan untuk nakes dan lansia. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa vaksinasi booster akan dilakukan pada akhir 2021 atau awal 2022. Pada periode vaksinasi tersebut, pemerintah berfokus pada pemerataan vaksin khusus untuk lansia. Karena masih banyaknya masyarakat yang belum menerima vaksin, pemerintah melakukan sistem jemput bola untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Bahwa semua negara yang memulai booster itu dilakukan sesudah 50% dari penduduknya disuntik 2 kali. Dan kita memperkirakan ini akan terjadi di bulan Desember. Karena kalau kita terlalu cepat, nanti kita akan dilihat sebagai negara yang itu tadi, yang tidak memperlihatkan itikat baik untuk ekuti dari vaksin. Karena banyak juga orang-orang kita, rakyat kita juga belum dapat vaksin. Itulah ragam informasi yang telah kami kemas untuk Anda. Dapatkan update berita pilihan setiap harinya di kanal GPR TV atau melalui sosial media gprtv.id. Saya Hani Selviana pamit, sampai jumpa.